Without further ado, I present to you Annabella. I might discover the life I've always dreamed of. Is there something you're not telling me, Dad? You were born very prematurely. 24 weeks. Hannah, we're not your biological parents. My wife has this thing she says. To be human is to be beautifully flawed. Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Bumpers. Kali ini aku bakalan nge-review satu film yang menyampaikan nilai-nilai kasih dan pengampunan dengan sangat baik. Bercerita tentang betapa buruknya dampak dari sebuah upaya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Inilah dia film October Baby. Awal film ditunjukkan seorang gadis berumur 19 tahun bernama Hannah akan menunjukkan sebuah pertunjukan, yaitu drama di pentas seni, di mana pentas seni itu dihadiri oleh ayahnya yang bernama Jacob, seorang dokter, dan juga ibunya yang bernama Grace. Present to you Annabella. Di awal pertunjukannya, si Hannah ini telah menunjukkan performa yang baik. Namun tiba-tiba Hannah ini kejang-kejang dan sesak napas, dan membuat semua orang panik, termasuk Jeko. Dia pun sampai naik panggung untuk menyelamatkan anaknya. Akhirnya Hannah pun dilarikan ke rumah sakit tempat Jeko bekerja. Setelah beberapa hari dirawat, akhirnya Hannah ini pun kembali sehat. Namun dia belum tahu penyakit apa yang dideritanya. Dia hanya merasa bahwa itu demam panggung biasa. Ayahnya, Jeko, selalu menutupi penyakitnya. Hannah ini adalah anak yang selalu menulis segala sesuatunya di buku hariannya. Hingga pada suatu hari, ibunya Grace membaca buku diarinya. Di buku itu, Hannah menuliskan bahwa penyakit itu sangatlah sakit. Bahkan ia pernah berpikir untuk bunuh diri karena penyakit itu sangat-sangat menyakitkan untuknya. Nah, membaca itu, Grace dan Jeko akhirnya memutuskan untuk memberitahu Hannah segera penyakit apa yang ia derita. Mereka memberitahu Hannah yang sebenarnya melalui seorang dokter yang menangani penyakit Hannah. Dokter itu pun mengatakan kepada Hannah bahwa ia menderita epilepsi. Hal itu disebabkan karena kemungkinan besar dulu dia lahir prematur. Ternyata Hannah adalah korban yang selamat dari upaya gagal. Mengetahui hal itu, Hannah pun sangat terpukul. Akhirnya dia sadar bahwa dia bukanlah anak kandung Grace dan juga Jeko. Untuk memproses semua kenyataan pahit itu, akhirnya Hannah memilih untuk sendiri di tempat favoritnya. Setelah Hannah ini tenang, dia pun kembali ke rumah menemui ayah dan ibunya. Di sana terlihat Jeko ingin menjelaskan segala sesuatunya kepada Hannah. Hannah tidak mau membahas itu, dia hanya meminta akta kelahirannya. Dia ingin melihat siapa nama ibu kandungnya. Awalnya Jeko ini nggak mau memberitahu siapa ibu kandungnya. Namun Grace merasa bahwa Hannah berhak untuk mengetahui siapa ibu kandungnya. Nah, Grace pun memberikan akta kelahirannya kepada Hannah. Malamnya, Hannah pun pergi ke tempat favoritnya lagi untuk menenangkan diri. Di sana, dia dihampiri oleh teman kecilnya yang bernama Jason. Jason adalah satu-satunya sahabat Hannah yang ia percaya sejak dari kecil. Hannah menceritakan semua masalahnya kepada Jason. Bahkan dia bercerita kepada Jason bahwa ia dilahirkan di Alabama. Jason yang mendengar semua masalah Hannah hanya bisa memberikan semangat. Jason berkata kepada Hannah bahwa semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Keesokan harinya, Hannah sedang membaca buku di perpustakaan. Di sana, dia dihampiri oleh temannya bernama Truman. Di waktu yang sama, Jason datang menghampiri mereka. Jason ini mengajak Hannah untuk pergi liburan ke New Orleans. Jason memberitahu bahwa mungkin perjalanan menuju Orleans itu mereka bisa singgah di Alabama. Dengan begitu, Hannah bisa mampir untuk mencari tahu keberadaan ibunya. Jason ini nggak mau melihat Hannah terus-terusan bersedih tanpa berbuat apa-apa. Namun niat baik si Jason ini dianggap masalah oleh Jeko. Bahkan Jeko ini memperingati Jason agar tidak membawa Hannah ke Alabama, mengingat si Hannah ini masih sedang sakit. Ternyata Hannah pergi diam-diam tanpa izin orang tuanya. Dia hanya meninggalkan pesan melalui kertas. Ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat dan berkemah di pantai. Nah, hal itu membuat ban mobil mereka nggak bisa bergerak karena terbenam di dalam pasir.
Lagi asik santai, mereka malah kedatangan polisi dan meminta mereka untuk pergi dari tempat itu. Gak hanya itu, mereka ternyata melanggar peraturan dan akan didenda $5.000. Hana berhasil meyakinkan polisi dengan alasan yang jujur bahwa mereka pergi ke Alabama untuk mencari ibu kandungnya. Alasan itu diterima oleh polisi, bahkan mereka dibantu untuk mengeluarkan mobil mereka dengan derek dari pantai itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan bahkan malam itu mereka harus menginap. Sesampainya di penginapan, si Hana ini harus sekamar dengan pacarnya si Jason. Ternyata di kamar itu terjadi perkelahian, biasalah cekcok mulut antara perempuan. Karena pacarnya si Jason ini menuduh si Hana memanfaatkan situasi untuk mencari perhatian dari Jason. Hana yang merasa terganggu dengan omongan pacar Jason akhirnya pun meninggalkan penginapan itu. Jason pun kemudian ikut menyusul si Hana. Akhirnya Jason dan juga Hana menghabiskan waktu bersama dan melakukan hal-hal yang pernah mereka lakukan saat mereka masih kecil. Perjalanan panjang saat melelahkan pun membuat mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel dengan uang seadanya. Uang mereka tidak cukup untuk menyewa 2 kamar. Akhirnya mereka pun hanya menyewa 1 kamar dan itu pun hanya 1 bed. Nah, lagi-lagi Jason ini harus mengalah pada Hana. Dia tidur di lantai sementara Hana tidur di bed. Melihat pengorbanan Jason yang udah berkali-kali, Hana pun akhirnya memutuskan untuk tidur di lobi hotel. Nah, hal ini membuat si Jason juga ikut-ikutan tidur di hotel. Ribet banget deh mereka berdua ini ya kan. Nah, sampai si resepsionis ini pun heran melihat mereka berdua. Keesokan paginya, mereka berdua pun pergi ke rumah sakit daerah Alabama. Namun rumah sakit tersebut ternyata udah tutup sejak lama. Mereka pun memutuskan untuk mendobrak pintu rumah sakit supaya bisa masuk ke dalam dan mencari berkas tentang si Hana ini. Perbuatan nekat mereka ini akhirnya dilihat oleh polisi dan mereka pun ditangkap. Saat di kantor polisi, Hana pun dimintai keterangan. Karena Hana tidak ingin membuat polisi ini berprasangka buruk ke mereka, akhirnya si Hana ini memberikan akta kelahirannya. Melihat akta kelahiran itu, polisi itu mengingat sesuatu. Dia mengingat tanda tangan yang ada pada akta kelahiran itu sama persis dengan tanda tangan seseorang perawat yang ia kenali. Namun dia nggak mengetahui kenapa perawat itu menandatangani akta kelahiran Hana. Polisi itu pun memberikan informasi bahwa yang memiliki tanda tangan itu adalah seorang perawat bernama Mary. Setelahnya, polisi kemudian memberi alamat Mary pada Hana. Hana dan Jason pun pergi ke tempat alamat yang diberikan oleh polisi itu. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Mary. Tanpa basa-basi, Hana pun langsung menanyakan soal akta kelahiran yang ditandatangani Mary. Di sanalah Hana mulai mendapatkan informasi jelas tentang ibunya. Menurut Mary, ibu kandung Hana adalah wanita yang sangat cantik. Pada saat itu berumur 18 tahun. Dia bernama Alisa Porter. Alisa ini dihamiduni oleh seorang laki-laki yang ia kenal hanya 1 malam. Pada saat itu, Alisa masih ingin melanjutkan karirnya dan ia memilih untuk mengaborsi anaknya. Namun ternyata Alisa ini memiliki janin yang kembar. Ternyata Hana punya saudara kembar. Namun keadaan fisiknya cacat, hampir seluruh tubuhnya rusak akibat dari upaya. Berbeda dengan Hana yang terlahir sempurna walaupun ukurannya sangat kecil. Yang gak disangka ternyata Alisa pun gak tahu tentang Hana yang selamat hingga akhirnya mereka berdua pun diadopsi oleh orang tua angkat Hana. Sejak saat itulah Mary berhenti menjadi seorang perawat karena tahu apa yang dia lakukan adalah kesalahan. Untuk menebus dosanya, Mary pun memberikan alamat Alisa kepada Hana yang diketahui saat ini Alisa udah mengganti namanya menjadi Cindy Hastings. Cindy kini bekerja di sebuah firma hukum. Kenyataannya, bahkan setelah Hana mengetahui semua tentang ibunya, hal itu bukannya membuat dia bahagia, namun hal itu membuat dia semakin terpukul. Suatu hari, Hana pun memberanikan diri untuk pergi bertemu ibunya Cindy. Sesampainya di kantor tempat ibunya Cindy bekerja, Cindy ini nggak ada di tempat. Dia diminta untuk menunggu. Hana yang nggak sabaran pun menyelinap masuk dan akhirnya menemukan ruangan Cindy dan langsung masuk ke sana. Gak butuh waktu lama, seorang perempuan cantik pun masuk ke ruangan itu. Seorang wanita yang mirip dengan Hana, dialah Alisa atau Cindy, ibu kandungnya Hana. Awalnya si Cindy ini berpikir bahwa Hana adalah mahasiswa magang yang akan bekerja di sana.
Namun, di sisi lain, Hana segera memperkenalkan dirinya dan memberitahu tanggal lahir dan juga rumah sakit tempat ia dilahirkan. Mendengar hal itu, Cindy seperti mengingat sesuatu sambil menahan air mata. Cindy pun langsung menyuruh asistennya untuk membatalkan semua janji pada hari itu. Awalnya, Cindy akan mengajak Hana untuk berbicara empat mata. Namun, kenyataannya, suami dari Cindy pun datang. Dan Cindy seakan-akan tidak mengenal Hana lalu pergi meninggalkan Hana di sana sendirian. Perlakuan itu tentu membuat Hana sangat kecewa. Apa yang dia inginkan dari ibu kandungnya tidak diterimanya. Setelah Cindy bersama anak dan juga suaminya pergi meninggalkan Hana, tiba-tiba Jaco pun berada di tempat itu menemui Hana dan juga Jason. Tentu saja kedatangan Jaco adalah untuk menjemput Hana. Hana pun tidak berkutik sama sekali, dia pun mengikuti ayahnya pulang. Di sana sempat terjadi perdebatan mulut antara Jaco dan juga Jason. Jaco selaku ayah dari Hana tentu memiliki hak sepenuhnya atas Hana. Selama perjalanan, Hana dan Jaco berdebat sangat hebat. Jaco berusaha meyakinkan Hana bahwa dia akan memberitahu rahasia itu. Namun bagi Hana sudah terlambat, karena dia udah mengetahui semuanya, bahkan dia juga udah menemukan ibu kandungnya. Hana menanyakan kepada Jaco soal saudara kandungnya. Pertanyaan itu membuat Jaco nggak bisa berkutik. Untuk menenangkan Hana, Jaco akhirnya memberitahu Hana bahwa saudara kandungnya telah meninggal dunia. Mereka menamakannya Jonathan. Setelah mengetahui itu, Hana pun menjadi tenang. Dia berhenti marah pada Jaco karena dia merasa udah menemukan jawabannya. Keesokan paginya, Grace menemui Hana. Dia menceritakan cerita yang sebenarnya. Dulu, Grace mengandung bayi kembar yang sudah berumur 20 minggu. Namun janin itu tidak berkembang. Mau tidak mau, Jaco dan juga Grace kehilangan bayinya. Grace pun pergi ke sebuah gereja. Di sana dia berdua dan mencari jawaban. Setelah dari gereja, Grace pun mendapat anugerah. Di saat dia kehilangan calon bayinya, justru Tuhan segera menggantinya dengan menemukan Grace pada bayi kembar yang terbuang. Saat itu, Grace menjadi relawan di krisis kehamilan. Disitulah Grace bertemu dengan Hana dan juga Jonathan. Grace dan Jaco akhirnya memutuskan untuk mengadopsi mereka berdua. Namun karena kondisi kesehatan Jonathan pada saat itu tidak membaik, pada saat mereka berumur 4 bulan, Jonathan pun meninggal dunia. Hana pun penasaran gereja yang Grace sebutkan. Dia pun pergi ke gereja itu untuk mencari jawaban dan melepaskan semua hal-hal yang mengganggu dirinya selama ini. Di sanalah dia bertemu dengan seorang pastor. Hana menceritakan semua kejadian yang dia alami akhir-akhir ini. Pastor itu berkata, setiap manusia pasti Tuhan ampuni dosanya, maka dari itu manusia juga wajib untuk saling memaafkan dengan sesama. Kebencian hanya menambah beban hidup, jadi lepaskanlah dan hanya dengan memaafkan kita bisa terbebas dari semua masalah. Sebelum pulang dari sana, pastor itu menyarankan kepada Hana agar menjalani hidupnya yang sekarang dengan baik, dan dia harus melepaskan pengampunan terhadap ibunya. Keesokan paginya, Jaco pun bertemu dengan Hana. Dia meminta maaf pada putrinya ini. Jaco mengajak Hana untuk bertemu dengan ibu kandungnya untuk menyelesaikan masalah yang tadinya masih terbengkalai. Namun sebelum pergi ke sana, Jaco membawa Hana ke tempat peristirahatan Jonathan. Di sana, Jaco memberitahukan Hana tentang kondisi kesehatan dari Jonathan. Jonathan terlahir dengan banyak kekurangan. Dokter pun mengatakan gak ada aktivitas dalam otaknya Jonathan. Namun Jaco sangat yakin bahwa ada keajaiban untuk Jonathan. Namun takdir berkata lain, Jonathan harus pergi secepat itu. Hana yang mendengar cerita ayahnya itu kini mengerti dan memilih untuk gak mempermasalahkan lagi. Justru sekarang Hana berterima kasih pada ayahnya karena udah diberikan jawaban yang dia cari selama ini. Akhirnya mereka berdua pun kembali berangkat ke Alabama dengan pesawat untuk pergi ke kantornya Cindy. Ternyata kedatangan Hana ke sana bukanlah untuk menuntut Cindy mengakui dirinya sebagai anak. Di ruangannya Cindy, Hana meninggalkan gelang pasien dan juga selembar kertas yang mengatakan, "Aku mengampunimu, Ibu." Kalimat itu membuat Cindy tersadar dengan kesalahannya dari melakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan ketika dia bertemu dengan Hana setelah dewasa, Cindy tetap tidak bisa mengakui Hana anaknya. Meskipun begitu, Hana dengan lapang dada tetap memaafkan ibunya. Setelah semua selesai, Jaco merasa ada satu masalah yang harus dia perbaiki. Dia pun menelpon Jason dan meminta maaf atas perkataannya yang kasar. Dan dia udah berpikir negatif tentang Jason.
yang ternyata selama ini Jasonlah yang memperlakukan Hannah dengan sangat baik. Tak lupa, Jacob pun meminta Jason agar tetap menjaga Hannah dengan baik. Nah, dengan yakinnya Jason mengatakan pada Jacob bahwa dia mencintai Hannah. Karena udah dapat lampu hijau dari si Jacob, Jason pun segera menelpon Hannah dan mengajaknya untuk berkencan. Singkat cerita, mereka pun pergi berkencan ke tempat teater di mana si Hannah bisa menyelesaikan tugasnya, yaitu bermain drama. Walaupun terlihat sederhana, namun hal ini membuat Hannah sangat bahagia. Dulunya mereka hanya sebatas sahabat, namun sekarang mereka saling mencintai. Hal baik dari kejadian Hannah ini pun diterima oleh Mary. Yang dulunya dia trauma menjadi seorang perawat dan sekarang dia kembali ke profesi awalnya menjadi perawat yang baik. Begitu juga dengan Cindy, kini dia menyesali semua perbuatannya. Dan sekarang dia telah jujur kepada suaminya tentang masa lalunya. Jacob dan Grace juga harus merelakan kepergian Hannah untuk melanjutkan kuliah di luar kota. Film pun berakhir. Nah teman-teman, film ini adalah film yang sangat luar biasa. Sebuah film yang mengharukan tentang indahnya hidup, cinta dan pengampunan. Aku menyukai film ini karena pesan yang disampaikan tentang memaafkan seseorang ketika sudah melakukan kesalahan pada kita. Sejatinya kita sebagai manusia sangat-sangat susah memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Dari film ini, kita belajar bahwa ternyata orang yang punya potensi sangat besar menyakiti kita adalah orang yang sangat kita kasihi. Tidak ada cara lain selain berdamai dengan keadaan, memaafkan orang yang menyakiti kita, dan hidup dengan damai. Di film ini, Jacob dan Grace adalah malaikat tak bersayap yang Tuhan kirimkan untuk Hannah. Jacob dan Grace membuktikan bahwa hubungan kekeluargaan itu tidak melulu hanya karena hubungan darah. Film ini diperankan dengan sangat baik dan mengungkapkan pengampunan seperti yang Tuhan lakukan. Pesan dari film ini dibuat dengan sangat jelas dan ini adalah salah satu pesan yang paling penting. Tuhan telah memberi kita anugerah kehidupan yang berharga dan kita tidak boleh menganggapnya enteng. Nah teman-teman, sekianlah alur cerita dari film October Baby. Sampai bertemu kembali di alur cerita film lainnya. Dadah!